Pemirsa, hari pertama tahun baru diwarnai tawuran warga di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta. Tawuran yang berlangsung sejak dini hari ini membuat sejumlah warga terluka akibat lemparan batu. Beginilah tawuran yang terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta, Senin pagi. Dua kelompok warga saling lempar batu dan petasan hingga menggunakan senjata tajam. Tawuran warga berlangsung sejak dini hari hingga Senin pagi. Belum diketahui penyebab tawuran, namun sejumlah warga terluka akibat terkena lemparan batu. Jam 8 itu sudah terjadi petasan. Nah, saya kira tahun baru atau apa gitu. Nah, kita nggak taunya yang di gang sini, yang dekat Perumpung itu ditutup. Ya, jadi kemungkinan yang warga Perumpung dan yang sebelah itu yang kebakaran, gitu. Dia terjadi tawuran. Sementara tawuran ini juga sempat menutup ruas jalan dari arah DI Panjaitan menuju Duren Sawit dan sebaliknya. Tawuran akhirnya bubar setelah perwakilan warga melakukan mediasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi politik jelang Pilpres dan juga Pemilu 2024. Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, satu relawan Ganjar Mahfud tewas saat bentrok dengan relawan pasangan Capres-Cawapres lain di Sleman, Yogyakarta. Bentrok antar relawan dua pasangan Capres-Cawapres terjadi di Simpang 3, Baguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, 24 Desember lalu. Bentrok ini mengakibatkan satu korban, Muhandi Muwanto, yang merupakan relawan Ganjar Mahfud, meninggal dunia. Polisi kemudian menangkap dua terduga pelaku pengeroyokan. Adapun bentrok terjadi lantaran dipicu provokasi. Para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempari mereka dengan menggunakan beberapa, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan. Tim pemenangan Ganjar Mahfud mendesak kasus penganiayaan yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah maupun di Sleman, Yogyakarta segera diusut tuntas. Selain itu, TPN juga meminta seluruh relawan tetap tenang dalam menanggapi peristiwa ini. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan umum termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk bersama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran. Demi terjaganya suasana pemilu damai, adil, dan martabat. Lebih lanjut, TPN berharap seluruh pihak bisa menjaga situasi tetap kondusif sehingga pemilu bisa berjalan dengan damai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk dua relawannya yang terluka berat akibat dianiaya sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara itu, 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atikoh menjenguk relawannya yang menjadi korban penganiayaan di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. 2 dari 7 relawan masih dirawat intensif akibat terluka berat usai dianiaya sejumlah oknum TNI. Sementara 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Bahkan Siti Atikoh tak kuasa menahan haru saat mendengarkan kisah kelam yang dialami relawan Ganjar Mahfud. Kepada Ganjar, para korban mengaku penganiayaan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu.
Iya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. 1 tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang 1 sudah bisa diajak bicara, hasil pemeriksaan dokter ya membaik, bagus ya. Tidak ada gegar otak, tulangnya bagus, tulang tengkoraknya bagus. Terus kemudian otaknya juga bagus, hanya memar-memar satu patah gigi dan sebagainya. Itu kondisinya. Nah, yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Jadi kejadiannya 1 dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasanya harus ada pengadilan untuk biar penjelasannya tidak tinglasur. Semuanya sama. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa, karena saya tidak sempat bicara, tapi yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli. Pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 Diponegoro. Dalam rekaman CCTV, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas, lalu menarik dan menganiaya para korban hingga terjatuh ke jalan. Kapus Pen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyatakan dugaan pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum TNI sudah diinvestigasi oleh Denpom Surakarta. Para pelaku juga akan ditindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD Andika Perkasa menyoroti penganiayaan relawan Ganjar Mahfud yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Berdasarkan video yang beredar, Andika menjelaskan bahwa pengeroyokan bukan berdasarkan kesalahpahaman seperti disampaikan Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo. TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta TNI untuk membantu proses penegakan hukum terhadap sejumlah oknum prajurit yang diduga melakukan penganiayaan kepada 7 relawan di depan markas Kompi B Yonif Raider 408 di Boyolali, Jawa Tengah. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa menyatakan bantuan penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara Komandan Batalion dan Komandan Kompi secara rinci menerapkan pasal kepada pelaku. Menurut Andika, para terduga pelaku bisa dikenakan pasal 351 KUHP. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susetyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi dari kejadian yang ternyata begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah
pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B, Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan kompi. Kira-kira pangkatnya antara kapten dengan mayor, tergantung berapa lama sudah menjabat. Jadi mungkin data awal, interogasi awal dilakukan di level kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Sebelumnya Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo menyatakan bahwa penganiayaan para relawan oleh sejumlah oknum anggota TNI disebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Saat beberapa anggota IPAN B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brom. Melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brom pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta mengubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brom tersebut. Hingga saat ini 15 oknum anggota TNI yang diduga terlibat penganiayaan relawan Ganjar Mahfud masih diperiksa Denpom Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, baliho pasangan Prabowo Gibran terpasang di landmark Welcome to Batam melanggar aturan. 2 baliho dengan ukuran besar ini diturunkan Bawaslu. Kawasan Welcome to Batam mendadak menjadi perbincangan akibat baliho Prabowo Gibran dipasang pada 2 huruf O yang dituliskan Welcome to Batam. Baliho Prabowo Gibran dipasang mengikuti pola huruf O pada ikon tersebut. Atas temuan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Kepri Zulhadri menghubungi Bawaslu Kota Batam dan Wascam untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pencopotan baliho Prabowo Gibran dilakukan sebagai tindakan tegas karena adanya pelanggaran aturan kampanye dengan memasang alat peraga yang tidak sesuai ketentuan. Ya, mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di izin di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan. Namun dalam hal itu kita sesuai dengan PKPU dan juga regulasi yang sudah KPU tetapkan tentang zona yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang dipasang saat ini. Welcome to Batam merupakan salah satu ikon yang menjadi sasaran wisatawan mancanegara dan lokal untuk bersuah foto, sehingga pemasangan baliho Prabowo Gibran dianggap merusak estetika monumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertemu dengan ratusan petani dan warga di Kota Batu, Jawa Timur. Muhaimin menjanjikan perubahan regulasi yang selama ini dinilai menghambat ekspor tanaman anggrek. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bersama istrinya Rustini Murtadlo bertemu ratusan petani anggrek Dede Orchid dan warga di desa Dadaperjo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Muhaimin berkeliling kebun anggrek dan berdialog dengan petani. Muhaimin mendapatkan keluhan soal sulitnya ekspor anggrek. Kepada para petani, Muhaimin menjanjikan perubahan regulasi yang selama ini dinilai menghambat ekspor anggrek. Rasanya langka sudah bisa dikultur sampai jutaan. Artinya kalau perubahan mau terjadi, anggrek ekspor tidak perlu izin lagi. Kita lakukan langkah-langkah protek terhadap produk dalam negeri kita. Yang penting ekspor bisa berjalan baik. Muhaimin juga mendapatkan hadiah anggrek dari petani. Anggrek jenis Dendrodium itu diberi label dan didaftarkan atas nama Muhaimin Iskandar dan Rustini Murtadlo. Dari Batu, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan.
Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 pemirsa Ganjar Pranowo mengisi hari tahun baru 2024 dengan berkampanye di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar sekaligus menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso atau APMISO yang mendeklarasikan mendukung Ganjar Mahfud. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi hari tahun baru 2024 dengan berkampanye di Semarang, Jawa Tengah. Didampingi sang istri Siti Atikoh, Ganjar menghadiri acara makan siang bersama jajaran tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud, tim pemenangan cabang calon legislatif partai pendukung dan para relawan. Bersama Ganjar turut hadir Ketua DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo serta sejumlah kader Partai Perindo. Agenda dilanjutkan dengan kunjungan ke Bazar Minyak Murah di Gor Satria, sekaligus menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso atau APMISO yang mendeklarasikan mendukung Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, Ganjar kembali menyebut para pedagang tak ubahnya petani dan kembali menyinggung terjadinya kelangkaan pupuk di sejumlah daerah. Kenapa di Jawa Tengah pupuknya langka? Makanya piknik ke Indonesia, jangan di belakang meja terus, gitu kan. Tanyain rakyat, petani tuh di Sumatera Utara langka, tuh di NTB langka, tuh di Papua langka, tuh di Sulawesi langka. Problemnya apa? Karena subsidinya memang dikurangi. Lah niku nganti ngenteni ndoke piting bloro ya ora metu-metu niku. Gitu. Sulit itu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya memang subsidinya ditambah atau kita membuat pabrik pupuk baru. Ganjar juga menegaskan diperlukannya perbankan yang bisa memfasilitasi UMKM termasuk para pedagang mie dan bakso. Hal itu diperlukan agar UMKM mendapat akses dan skema khusus. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang menyambut tahun baru bersama Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di kediamannya di Kuningan, Jakarta. Oso berharap generasi milenial berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan menentukan pemimpin harapan bangsa yang dapat dipercaya, yakni pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tokoh nasional ini mengimbau generasi muda memperhatikan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Selain itu, Oso juga menilai pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Meski ada perasaan khawatir, namun Oso yakin jika memilih pemimpin yang tepat, maka bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik. Sementara itu, Mahfud MD menyampaikan harapan agar penyelenggaraan pemilu, pemerintah, para kontestan, dan masyarakat menjadi lebih baik dalam persiapan pada pemilu 2024 mendatang. Selalu menginginkan generasi muda menjadi pengganti kita semua, dan generasi muda itu harus lebih proaktif memperhatikan keadaan bangsa Indonesia ini. Kami dari pasangan Ganjar Mahfud dan seluruh partai koalisi pasti akan berusaha keras untuk meraih yang terbaik dan bisa sukses dalam pemilu tahun 2024. Sementara itu pemirsa, di Yogyakarta, PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono menggelar silaturahmi dan tasyakuran menyambut pergantian tahun baru 2024. Menurut Muhammad Mardiono, tasyakuran ini merupakan tradisi yang harus dilestarikan karena menggambarkan kehidupan masyarakat yang rukun dan gotong royong. Pimpinan partai berlambang Ka'bah ini juga menggunakan kesempatan ini untuk mensosialisasikan program kerja P3 dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengajak pengurus, kader, dan simpatisan partai untuk menjemput kemenangan pemilu 2024 dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Sementara Wakil Menteri Agama Syaiful Rahmad Dasuki berharap pada tahun 2024 P3 dapat lebih baik dan bisa meraih target kemenangan. Hak pilih itu adalah merupakan senjata kedaulatan rakyat, maka
gunakanlah secara efektif. Agar tidak efektif itu, agar bisa efektif itu adalah harus bersatu supaya warga masyarakat di sini itu memiliki keterwakilan. Tahun depan itu harus lebih baik dari tahun yang lalu. P3 tahun yang lalu lolos 4% dengan 19 kursi. Tentu untuk lebih baik lagi kita sesuai dengan target DPP. Dukungan masyarakat untuk Ganjar Mahfud terus mengalir dari beberapa daerah. Dukungan berupa kegiatan yang bermanfaat mulai dari pasar sembako murah hingga cek kesehatan gratis. Di tengah lonjakan harga sembako, relawan Serikandi Ganjar mengadakan pasar sembako murah di Kampung Karak, Desa Gunung Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Ketua Serikandi Ganjar Banten, Ila Kholian Nisa, menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat setempat. Berbagai komoditas sembako seperti beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya tersedia dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Nelayan Belat Ganjar dan wanita nelayan Sadulur Ganjar membagikan bibit pohon alpukat untuk membantu ratusan warga di wilayah pesisir Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga yang berprofesi sebagai petani maupun nelayan yang sedang mengalami paceklik hasil tangkapan ikan di laut. Kegiatan sosial ini merupakan kepedulian pasangan Ganjar Mahfud sebagai calon pemimpin negara yang sesuai dengan harapan petani dan nelayan di Indonesia. Pemberian alat pertanian dari relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat membawa dampak positif bagi warga Dusun Batu Riti, Desa Tumpak, Kecamatan Turen, Kabupaten Lombok Tengah. Relawan menyerahkan alat pertanian berupa sabit yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan mencari pakan hewan ternak. Menurut relawan, bantuan yang diberikan sejalan dengan visi misi dan program Ganjar Mahfud untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui kesejahteraan petani maupun peternak. Program insentif guru ngaji pasangan Ganjar Mahfud dianggap sesuai untuk diwujudkan di wilayah Lombok yang dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar NTB usai menjabarkan visi misi maupun program Satset Ganjar Mahfud kepada masyarakat pada kegiatan bakti sosial cek kesehatan gratis. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Ulumul Quran Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Momentum jalan santai yang digelar relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Nusa Tenggara Barat disambut antusias warga. Mengenakan kaos putih bergambar pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, ratusan masyarakat Desa Kramajaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat berpartisipasi dengan sukacita. Selain merekatkan tali silaturahmi antar masyarakat, kegiatan ini juga untuk memupuk rasa kebersamaan serta menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. ...2024 yang disebut sebagai tahun politik telah dimulai. Giat politik semakin sibuk dan keduh politik tak sudahnya ditabuh. Penceramah Gus Miftah yang kedapatan membagi-bagikan uang di Pamekasan membantah melakukan politik uang. Ia beralasan uang yang dibagikan ini merupakan sumbangan dari seorang pengusaha. 2024 telah dimulai dan inilah tahun politik. Baliho-baliho caleg, capres, dan cawapres bertebaran di tiap jalan hingga pelosok dan gang-gang sempit permukiman warga. Mereka yang berkontestasi dalam pemilu 2024 sibuk mengatur strategi pemenangan, mulai dari adu gagasan hingga safari politik bertemu warga, menyapa rakyat, menyerap aspirasi, sekaligus menebar janji. Tiap pemilu datang 5 tahunan rentan akan kecurangan tak terlepas dari praktik politik uang. Baru-baru ini, penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah kedapatan membagi-bagikan uang pecahan Rp50.000 kepada warga Pamekasan, Jawa Timur. Namun salah satu orang yang berada di dekat Gus Miftah kedapatan membentangkan baju bergambar Prabowo Subianto. Gus Miftah membantah melakukan politik uang dan menjelaskan
dirinya bukan bagian dari TKN Prabowo Gibran, bukan relawan, dan bukan pula tim ses. Ia hanya mengaku sebagai orang yang mencintai Prabowo. Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik, masa terang-terangan kok gitu. Dugaan politik uang yang dilakukan oleh Gus Miftah turut mendapat perhatian dari calon presiden Ganjar Pranowo. Kalau soal Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu, atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Sementara itu, isu politik uang juga santer menerpa tim Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Beberapa waktu lalu, Muhaimin mengungkap ada praktik politik uang menyasar pendukungnya, di mana pendukung disebutkan Muhaimin ditawari sejumlah uang untuk berhenti mendukung Anies Muhaimin. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari pertama tahun 2024 dimanfaatkan warga untuk berwisata di Ancol serta Kota Tua Jakarta. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah di iNews Pagi.